sekolah S3. S3. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar daerah kalau pengen S3. Oh. Cukup ke sekolah kami, sekolah susah sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai sobat pendidikan. Hari ini kami akan melakukan kunjungan ke SMA 1 Tanjung Palas Barat, Desa Longbuah. bersama kami sudah ditemani teman-teman kami dari anggota Dewan Pendidikan sendiri dan dari yang punya wilayah Bengkara, Ketua DPGD Kalimantan Utara, Adinda Sobat. Mudah-mudahan perjalanan kami lancar dan selamat sampai tujuan. Sobat pendidikan dimanapun berada, kami sudah sampai di SMA 1 Tanjung Palas Barat di Longbuah. Sudah hadir bersama kita sobat pendidikan, kepala sekolah SMA 1 Tanjung Palas Barat, Bapak Sem Serah. Beliau masih muda, masih energik. Mudah-mudahan dengan semangat ini SMA 1 bisa terus berkembang, terus membina anak-anak bangsa kita yang ada di Longbuah ini. Mendampingi kami ada Pendeta Robert, beliau juga aktivis di sini untuk pelayanan pada masyarakat di daerah Bengkara ini. Kemudian didampingi Adinda Otto dan teman-teman Dewan Pendidikan yang sempat hadir pada hari ini. Cukup jauh perjalanan kami, kurang lebih 2 jam. Sekolahnya di sini lumayan bagus. Nanti kita akan mengunjungi spot-spot sekolah ini. Nanti didampingi Pak Sem ya. Pak Sem, silakan apa kendala-kendala, mungkin harapan-harapan ke depan, pengalaman-pengalaman Pak Sem baik yang senang maupun juga selama membangun di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih karena hari ini kami sangat bersyukur dan berbahagia. Kami boleh didatangi, dijenguk langsung oleh Dewan Pendidikan. Dalam hal ini Bapak Ketua dengan rombongan. Dan baru kali ini ada pengurus dari Dewan Pendidikan Kaltara yang datang ke sekolah. Terima kasih. Semoga ini terus lanjut. Kami sangat bersyukur karena kalau nggak datang, kami nggak bisa bicara banyak. Saya langsung saja Pak, ini yang sangat penting mau kami sampaikan. Satu, kami sekolah di pedesaan, izin Pak Pendeta Tober, dulu punya hashtag namanya sekolah S3. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar daerah kalau pengen S3. Cukup ke sekolah kami, sekolah susah sinyal. Jadi mohon Bapak dari Dewan Pendidikan sekarang tolong dibantu, karena isu sekarang Bapak atau Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, diminta supaya sekolah mendukung upaya percepatan digitalisasi sekolah. Kami sudah ikut, tapi kesulitannya tetap satu, di sinyal. Nah ini Pak Merson ini ada, tolong Pak disorot Pak, ini ada. Wakil sekolah. Ya terima kasih. Beliau baru menyelesaikan webinar tentang peningkatan profesi pendidikan. Tapi solusinya gimana Pak? Kalau sinyalnya kurang ini, pakai alat bantu apa? Siap. Yang pertama 2017 kita UNBK, satu-satunya sekolah di pedesaan yang sudah melaksanakan UNBK mandiri. Kayak kita pakai visa dari Mengoske. Ya, akses internet broadband berbasis satelit. Lumayan mahal top up-nya, biayanya mahal. Tadi sudah saya sampaikan kalau kita Zoom. Kali akun berapa biasa aja? 1.500.000 itu hanya dipakai paling lama 3 jam. Satu akun. Dan itu pun keluar masuk kalau ikut Zoom meeting. Nah, itu hanya 1 akun. Kalau 2 akun udah lelet. Kemudian baru-baru ini kami juga sudah menghubungi pihak PT Tekno Multimedia. Kita
kita sekaligus menggandeng Pisat dengan teman-teman yang menjual apa istilahnya Pak Mason, internet berbayar. Ya, kita sudah sambung, sudah siap, jadi ada 2. Tapi itu pun tetap masih kurang. Ya, ada 2 teman kami sekarang ikut tes akademik PPG dalam jabatan di Tanjung Selor. Kami minta ke Tanjung Selor, teman-teman guru 2 orang, kemarin sudah 2 orang juga, berikutnya masih ada 6 orang. Mau nggak mau harus ke Tanjung Selor karena itu tadi. Nah, jadi pesan kami yang pertama, kalau di sini nanti akses jaringannya sudah stabil, mantap, saya yakin teman-teman di sini tidak ketinggalan. Karena saya tahu teman-teman di sini luar biasa, masih muda-muda kami di sini, tertua kalau berdasarkan daftar urut kepangkatan saya 2005, teman-teman 2009 dan ada yang 2019. Jadi semangatnya masih luar biasa, masih jos semua. Jadi kita berharap nanti pemerintah menyiapkan infrastruktur itu. Yang pertama Pak, akses jaringan. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kaltara, Kalimantan Utara, karena sampai tahun 2021 luar biasa apa yang disampaikan atau diberikan ke sekolah. Jadi di sekolah kita kalau untuk prasarana sudah sangat memadai, ya. Tapi masih ada yang kurang. Kantor guru, kemudian pagar keliling sekolah, ya. Sama satu lagi rehab di ujung. Nah, jadi mudah-mudahan tahun depan dapat. Itu tahun 2021 fasilitas yang ruang guru baru ya. Ya. RKB, kemudian lab itu di 2021. Ya. Pemerintah provinsi semua Pak. 2018 perpustakaan dari kementerian langsung yang kita dapat. 2019 2 ruang kelas baru dari DAK provinsi. Kemudian 2020 dapat lagi 2 lab kimia, lab komputer dari DAK juga tanah DAK. 2021 yang luar biasa banyak. Tadi saya sebutkan kantor guru, kantor TU, kantor kepala sekolah, lab bahasa, lab fisika, ruang UKS, kemudian jamban baru siswa, rehab jamban siswa, rehab 3 ruang kelas. Jadi kalau dilihat tadi ya yang vital hanya kantor guru. Nah, untuk pagar, kami cerita sedikit Pak. 2018 kita sudah mendapat piagam sekolah adiwiyata tingkat tingkat provinsi. 2015, 16, 17 kita lomba sekolah sehat juara 3, 2, seharusnya sudah juara 1. 2018 kita sudah adiwiyata tingkat provinsi, diminta ikut tahun 2019. Tapi syarat yang belum kami bisa penuhi adalah pagar keliling sekolah. Nah, kami cerita sedikit pagar keliling sekolah ini Pak, sudah kami pasang tiang-tiang tunggulnya. Itu dikerjakan secara swadaya, saya Pak Mason pukul sendiri dahulin masuk, ya. Bahannya dari hutan, itu sabitan ulin, kita bawa orang tua kerjasama, digesek semua. Jadi yang sisa hutan tuh kita ambil, kita manfaatkan, dapat sekitar 180 biji. Kalau kita hitung hampir 2 kubik. Nah, sudah terpasang semua Pak. Nah, kemudian pagar ini sampai hari ini belum terrealisasi. Ya, ini tadi sudah ada. Nah, kami jelaskan kenapa pagar itu penting buat sekolah. Sekolah ini dari tahun berdiri 2008 dinegerikan, 2006 SMA ini dinegerikan sampai tahun 2015 saya masuk 2014, 15 sekolah ini masih diklaim. Bapak-bapak pasti tahu. Di mana-mana sekolah tidak punya sertifikat kekayaan asetnya. Ya. Jadi 2015, 2016 tepatnya tanggal 13 Januari 2016 kami berhasil mengundang camat, kepala desa dulu yang menghibahkan tanah ini, semua yang terlibat baik yang staf lama staf baru. Akhirnya dengan izin dinas, waktu itu hadir Pak Kabid, Pak Amar Mulia. Rapat tanggal 13 Januari 2016 kita sepakat semua dengan yang berbatasan. Di sana ada Saudara Angau, kemudian almarhum Pak sudah meninggal, kemudian di belakang Oko, Daud Terang di sini semua. Semua yang berbatasan waktu itu sepakat. Ya, hibah itu sudah tidak diganggu-gugat. Dikembalikan semua ke SMA sesuai dengan batas wilayah terakhir, batas lahan sekolah. Jadi 2016 kami mohon izin ke dinas, itu kepala dinas izinkan, kita urus lahan sendiri. 2017 terbit sertifikat. Ia mengusahakan sekolah Pak, bukan dinas. Nah, jadi makanya kita berterima kasih. Jadi itu dinas provinsi, tinggal pagarnya ini yang belum. Pagar. Tiang-tiangnya sudah Pak ya? Sudah 186 tiang sudah kami pukul sendiri masuk. Kalau kemarin tidak pandemi Pak, 2020 selesai. Nanti Bapak bisa lihat di sana. Ada ulin yang kami sudah ambil, tinggal di circle. Ingat, ulin bukan tebang baru, bukan ambil baru, ini sebitan sisa-sisa pergeseran hutan. Orang tua luar biasa, kami tidak perlu menyiapkan ongkos, semua kerja sukarela. Nah, termasuk mungkin Bapak tidak lewat depan, mungkin satu-satunya sekolah di Bulungan mungkin yang negeri
yang punya gapura kearifan lokal. Bapak bisa lihat di depan Ya, ada gapura kita. itu. Itu murni semua swadaya, swakelola masyarakat, bukan dana pemerintah. Jadi kalau kami minta ke pemerintah, kami sudah berusaha maksimal. Ya, kami sudah buat gapura, kita buat kantin, swadaya, bukan dana pemerintah. Jadi kalau kami minta, rasanya sudah wajar karena kami juga sudah berusaha maksimal. Jadi itu sedikit pengalaman dari kami. Kita tertarik dengan apa yang disampaikan Merdeka Belajar yang baru-baru ini disampaikan oleh Mas Menteri. Kebetulan juga datang di Tarakan. Nah, kendala di sini untuk Merdeka Belajar itu adalah salah satunya internet, Jaringan. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan dengan sampaian dari Pak Sem, Kepala Sekolah Tanjung Palas Barat ini bisa sampai ke Mas Menteri untuk perhatiannya. Kan nanti teman-teman barangkali ada yang aspirasi mau disampaikan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Barangkali sebelum melangkah lebih jauh, tentu kami dari Dewan Pendidikan sebagai monitoring di dalam hal pelaksanaan pelaksanaan apa yang ada di SMA 1 Tanjung Palas Barat. Hal-hal yang perlu kami pertanyakan tentunya dari fasilitas yang ada. Apakah fasilitas labnya ini sudah difungsikan semua? Apakah sementara dibenahi? Itu barangkali yang perlu dibenahi untuk bagaimana tanggung jawab sebagai guru yang ada di SMA Tanjung Palas Barat. Hal-hal seperti ini barangkali demi untuk mewujudkan bagaimana percepatan mutu pendidikan yang ada di Kalimantan Utara ini. Tentu ada penegasan yang ditekankan kepada dinas terkait, tentu mutu dan kualitas sekolah yang ada di Kalimantan Utara. Saya lihat di beberapa tempat tentunya kita selalu melihat dari apa yang ada, tentu fasilitas utamanya lab. Karena saya lihat dan suatu kebanggaan bagi kita apabila anak kita melanjutkan studinya perguruan tinggi, berkompetisi di perguruan tinggi, tentu ada bekal dari SMA bersangkutan. Tentu ini berpulang kepada dewan guru yang ada di SMA masing-masing. Mudah-mudahan Tanjung Palas Barat ini menjadi suatu ikon nantinya untuk SMA 1 untuk mewakili untuk Tanjung Palas Barat. Barangkali ini yang baik perlu saya sampaikan dan saya harapkan seluruh fasilitas yang ada difungsikan Pak, utamanya lab kimia, fisika, biologi dengan bahasa, karena ini adalah sebenarnya bekal untuk anak didik kita untuk berkompetisi di perguruan tinggi. Itu barangkali sekedar saran Pak. Terima kasih. Baik, yang pertama ini merupakan suatu kebanggaan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sem selaku kepala sekolah di tempat ini, bahwa ini pertama kali Dewan Pendidikan berkunjung ke Tanjung Palas Barat, khususnya yang ada di SMA. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang pengalaman serta kebutuhan-kebutuhan dari pendidikan yang ada di Tanjung Palas Barat. Ya, ini untuk Merdeka Belajar maka perlu didukung dalam segala hal, banyak fasilitas yang dibutuhkan. Salah satunya adalah jaringan internet, karena jaringan internet ini bisa membuka semua wawasan, baik dalam sisi pendidikan, dalam sisi bisnis maupun dalam sisi apapun, itu semua diperlukan. Bukan hanya sekolah saja yang membutuhkan, tapi masyarakat luas juga membutuhkan fasilitas ini. Lalu yang kedua, bahwa untuk Merdeka Belajar diperlukan juga yang namanya fasilitas fisik, ya Pak Saja, baik dalam teknologi maupun dalam sisi gedung, itu juga diperlukan supaya anak-anak kami di sini juga bisa mengejar ketertinggalan dan bisa menikmati apa yang dinikmati oleh sekolah-sekolah yang ada di kota. Untuk itu, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tanjung Palas Barat, supaya bisa membantu Pak ya, supaya bisa membantu bagaimana anak-anak di Tanjung Palas Barat ini bisa menikmati yang namanya Merdeka Belajar, dan yang tentunya didampingi oleh orang-orang yang berkompeten lah, ya Pak. Karena seperti kami ini juga Pak, banyak keterbatasan Pak
banyak keterbatasan dalam arti luas untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu butuh yang namanya pendampingan supaya memperkuat jaringan ini, Pak. Kira-kira begitu. Yang jelas Pak Sem mantap, luar biasa ya, dari pengalamannya banyak swadaya yang dilakukan. Ini sebuah apresiasi dan nggak salah kalau mereka meminta, karena pakai istilah saya, kalau sudah terduduk nggak bisa berdiri lagi, apa boleh buat loh, menjadi gitu. Iya, kira-kira itu ya, mantap. Ya, sobat pendidikan, tadi ada support dari Bapak Pendeta. Mudah-mudahan stakeholder, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini dapat mendengar dan langsung peduli. Baik sobat pendidikan, ikuti terus kami di channel Dewan Pendidikan Kaltara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sobat pendidikan, kita bersamaan dengan kedatangan DPRD Provinsi Pansus ya ke LKPJ. Doanya Pak Farel. Kebetulan kita bersamaan di sini. Kami tadi sudah bincang-bincang dengan kepala sekolah menyampaikan. Kami juga bereaksi banyak ya. Waktu ini tidak kita sangka-sangka kita bersamaan. Kami dari DPR Provinsi sudah diberikan ketua karena ada rapat lagi di kantor tadi masalah standarisasi. Jadi saya berikan untuk ninjau. Ada beberapa kegiatan fisik di SMA ini di Bayangkara ya, Kecamatan Bayangkara, Tanjung Palas Barat ya. Ini dalam rangka Pak? Kita di monitoring LKPJ Gubernur. Mudah-mudahan saja kontraktornya kerja yang bagus, jadi yang merasakannya juga warga kita di sini ya. Itu memang yang kita harapkan untuk kualitas pekerjaan ini. Maka itu turun bapak-bapak dari Dewan Provinsi untuk meninjau langsung ke SMA 1 Tanjung Palas Barat. Kebetulan saya di anggaran juga di Komisi 3 masalah. Oh, siapa Dewan? Jadi tinggal nanti siapa komunikasi kita di Komisi 3 ya. Yang mana perlu sebelum kita pembahasan. Tapi ikuti prosedurnya ya. Ya betul. Secara umum SPD-nya untuk perlengkapan sekolah judulnya sekali ya. Ya kita tindak lanjuti Pak. Kita tindak lanjuti di sini. Ini luar biasa kita ya, sama-sama ketemu. Luar biasa. Jadi berkat lah. Ini berkah ini Pak. Tidak terjadwal ini bisa ditemukan. Belum pernah Pak. Berat ini sekolah mau berubah. Sama sebenarnya Pak. Semua sama. Di SMA Ini apa ya? Kami di spot laboratorium komputer bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Ini live ini deh ya. Silakan ikuti terus channel kami. Terima kasih. Jadi Pak Sekolah, tolong nanti kadang-kadang anak-anak ini kan ya tolong dikasih tahu bahwa ini untuk adik-adik berikutnya. Dijaga, dirawat. Kadang-kadang ada yang main-main, kadang-kadang emosi dengan temannya, ini didorong. Jadi jangan begitulah. Karena ada adik-adik lagi yang nanti yang nyusul kita. Dijagalah, dirawat baik-baik ya. Beri aplaus untuk rombongan. Ya. Terima kasih. Salah sebelah lagi ya. Lanjut ya. Mengajar begitu.
Saya dulu kebetulan jurusan fisika. IPA, Mata IPA. Aduh, Nilai kimianya Ini kimia ya. sudah buat oli jadi sabun. Belum, kan? belum praktek di sini Pak. Coba. Ini yang pertama Dari ada kotor Pak. jadi sabun. Jadi sabun ya? Itu di SMA. Nah, kementerian langsung karena pakai dana swadaya. Jadi saya sendiri yang tanda tangan karena ya luar biasa. Dindingnya Dia punya instalasi kita sendiri. kita sendiri mulai orang tua. Komite Pak, ini gerakan komite. Jadi bata kami ubah jadi batako izin kan, secara teknis. Jadi kita batako buat sendiri. Bahannya ambil sendiri, pasir kasarnya situ kita beli semen, buat sendiri. Jadi banyak swadaya Pak di sini. Baiklah, sobat Dewan Pendidikan di mana aja berada, kami sudah keliling-keliling tadi, dan satu momen yang paling bagus tadi, kami bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pak Karem, yang sedang mengadakan kunjungan pansus LKPJ Provinsi Kalimantan Utara. Berapa spot-spot kami lihat tadi ke ruangan-ruangan, lab segala. Ada satu lab yang sudah lengkap mejanya, cuman alat-alatnya yang belum ada, alat pendukungnya. Seperti alat handphonenya, headsetnya, kemudian PC-nya. Nah itu mungkin barangkali ke depan kita akan sama-sama untuk mengusulkan agar ini bisa dipenuhi dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita. Kemudian bagi stakeholder pendidikan yang lainnya, pemerhati pendidikan yang lainnya, perusahaan-perusahaan, kami berharap apa yang disampaikan kepala sekolah tadi untuk memberikan kontribusinya kepada sekolah ini agar bisa pelayanan pendidikan itu kita dapat di sekolah ini dan mutu pendidikan itu bisa tingkatkan. Lagi kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Barat, orang tua siswa dan komite sekolah mengucapkan terima kasih atas berkenan berkunjung ke sekolah Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kaltara beserta rombongan. Kiranya kehadiran Bapak di sini memberikan semangat yang baru buat kami tetap melayani dan mengabdi sebaik mungkin, dan tentunya tidak ada pelayanan pengabdian yang lebih baik kalau tidak ada kerjasama. Jadi kami mohon kerjasama semua pihak, dukung kita, semangat terus. Kita menyongsong Merdeka Belajar dengan semangat percepatan digitalisasi belajar. Semoga pertemuan hari ini berkahnya luar biasa bagi kami. Amin. Bapak-bapak yang akan kembali ke tempat boleh tiba dengan selamat. Demikian, salam dari Sekolah Pedesaan SMA Negeri 1 Tanjung Barat, juara. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Pendeta juga memberikan beberapa ini untuk menyemangati anak-anak muda yang ada di sini, kemudian murid yang sekolah di sini sudah lebih semangat lagi di SMA 1 Tanjung Barat. Ya, untuk adik-adikku semua yang ada di lingkungan Tanjung Palas Barat, tetap semangat untuk belajar dan bercita-citalah setinggi-tingginya langit. Karena Bung Karno pernah berkata, tembakkanlah cita-citamu setinggi langit kalaupun tidak sampai jatuh di bulan. Jadi bercita-citalah setinggi-tingginya, bahagiakan orang tua dan dukunglah dan cintailah SMA 1 Negeri Tanjung Palas Barat. Merdeka! Sekali lagi kami secara keseluruhan berterima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang telah memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik yang ada di SMA 1 Tanjung Palas Barat ini. Semoga Bapak Gubernur tetap semangat, tetap diridhoi kegiatan-kegiatannya, dan semoga bantuan-bantuan ini bisa merupakan amal jariah buat Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa Sobat Pendidikan ikuti terus channel kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Merdeka!
Terima kasih Dewan Pendidikan Kaltara.